Halo teman-teman semua, welcome back to LSFN Channel. Di video kali ini saya mau singkat saja mereact video short salah satu YouTuber kondang ya, salah satu seller terkenal Switch custom firmware seantero raya. Siapa lagi kalau bukan Mas Fendi Shop ya. Ini konteksnya saya dapat laporan ya, dikasih video gitu. Kalau ada buat video short lagi nih Mas Fendi, dan kebetulan menyinggung lah ya, bukan menyinggung gimana, mas saya kayak ada bawa nama produknya LSFN yaitu Trifecta Pack ya. Sebelumnya sebenarnya saya bisa saja untuk tidak berkomentar apa-apa soal ini ya, maksudnya kan saya sudah pernah buat beberapa video sebelumnya tentang Mas Fendi ya. Kalau saya tidak akan apa ya berkomentar apa-apa lagi gitu ya, kalau Mas Fendi mau ngapain dan segala macamnya terserah gitu, yang penting saya sudah sampaikan informasinya. Cuman ya gini ya, karena yang sebelah sana ya, yang beliaunya itu memang kan buat konten terus ya, konteksnya kan berjualan, menawarkan jasa. Nah, informasi-informasi ini suka tidak suka memang pasti untuk user baru terutama pasti tertarik ya gitu. Maksudnya selama ini apa ya, bentuk modelannya itu pasti secara tidak langsung akan kena ke pengguna baru atau calon pengguna baru ya. Jadi misalnya teman-teman baru, let's say nanti tahun-tahun berikutnya 2030, 2040, wah saya mau main Swiss custom firmware nih, kan biasanya mungkin orang buka YouTube ya, buka Google, nanti keluarnya kan informasi seperti itu ya. Nah, kalau tidak ditangkal gitu atau tidak saya buatkan video reaction dan segala macam ya, informasi salah itu kalau menyebar juga bisa dibuat apa ya, diasumsikan jadi benar gitu. Nah, saya nggak bilang jelek dan segala macam ya. Jadi intinya kalau misalnya ada informasi yang menurut saya kurang tepat ya, karena ini juga menyanggung tentang produk saya ya, maksudnya Trifecta Package ya. Jadi saya harus sampaikan gimana. Nah, sekalian ini saya harap untuk user-user baru ya, supaya untuk lebih memilah-milah lagi informasi yang di luar tuh jangan diterima mentah-mentah. Oke. Nah, ini kita akan lihat videonya sama-sama ya. Kita lihat, kita bedah, saya kasih tahu yang seperti apa informasi yang benarnya yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi video ini akan saya bagi dua. Kita akan sama-sama lihat videonya seperti apa, terus nanti apa ya, take-nya seperti apa, terus informasi yang betulnya seperti apa ya. Jadi saya tidak akan singgung yang soal teknis dan segala macam. Nanti teman-teman bisa lihat video saya yang lain ya. Jadi kalau misalnya tentang custom firmware-nya, tentang filenya dan segala macam, kalau teman-teman tertarik untuk bedah lagi ya, untuk dipelajari lebih dalam, teman-teman bisa cek video saya yang lain. Nanti mungkin linknya saya taruh di bawah ya. Jadi yang pertama kita react, terus bagian keduanya saya bolehlah berpendapat atau my take on this situation atau tentang beliaunya mungkin ya, atau misalnya teman-teman sebagai pengguna baru kira-kira seperti apa. Oke, nah ini kita lihat videonya dulu. Oke, ini nanti kita sama-sama lihat videonya ya. Ini saya langsung liatin dari HP aja ya. Ini sekarang tanggal 7 November ya. Ini videonya baru banget ya. Ada logo Trifecta-nya ya, package custom firmware-nya dari LSFN ya. Ini kita lihat. Jadi konteksnya itu biasa ya, kalau Mas Fendi ini biasanya kan selalu ada kayak customer data nanti diperbaiki untuk pakai pack-nya beliaunya ya. Tapi yang sini kita lihat dulu ya. Wow, kita kedatangan pakaian lagi di Juragan. Kali ini dari Cipayung, Sukmajaya, Depok, Juragan. Paketnya lumayan gede ya, wih. Dan langsung aja kita unboxing. Dan isinya tablet versi pertama yang menggunakan CFV soft. Nah, ini package-nya Trifecta ya. Jadi ini saya yang buat ya, saya yang racik, saya yang compile ya. Jadi kita lihat beliaunya ngomong apa. Juragan ini menggunakan CFV mental gratisan ya, dan banyaknya yang menggunakan CFV ini rata-rata bermasalah Juragan tuh. Oke. Jadi ini konteksnya yang disampaikan Mas Fendi ini rata-rata si CFV mental gratisan ini ya, kalau pakai ini rata-rata ngebreak Juragan gitu ya, atau ngebreak nih pastinya. Nah, ini terus ada error code seperti ini ya. Ini saya punya beberapa pengetahuan soal ini ya. Yang pakai background seperti ini tuh satu orang, jadi ada teman saya kenal, ini namanya dari tim Dr. Switch ya. Pakai background seperti ini ya. Dan memang kalau Dr. Switch ini memang pernah bilang sama saya, bro, paketmu ini ya, saya apa ya, kayak modifikasi lah untuk usernya lah ceritanya ya. Nggak apa-apa, terserah, saya kan dari dulu juga membebaskan aja gitu. Cuman kalau punyanya Trifecta nanti paketannya seperti ini, ada emunan, ada season dan segala macam ya. Nah, jadi kalau teman-teman user yang baru ini, waduh, begitu ditekan keluar ini ya, apa kayak
error code. Ini tidak terlalu jelas teman-teman, di sini mau saya screenshotkan juga pasti nggak kebaca, tapi ini error code yang menandakan dua kemungkinan teman-teman. Jadi file atmosfernya belum terupdate, firmware-nya terupdate ya. Jadi file atmosfernya itu tidak mendukung firmware paling baru. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, biasanya kalau yang seperti ini emunannya, MMC-nya filenya corrupt, teman-teman ya. Jadi kalau dibilang ngebreak ini in a way ya betul juga. Maksudnya kan ngebreak ini kan tidak bisa booting ke OS ya, tidak bisa masuk ke OS. Tapi apakah tidak bisa diperbaiki? Ya ini perkara dan bahasan yang lain gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ini punya masalah, iya betul, tidak bisa masuk OS, betul. Tapi kenapa? Yang penting kan kenapa dan solusinya apa gitu ya. Jadi mungkin si yang ngirim ke Mas Fendi ini tidak tahu, aduh nggak tahu dan segala macam, saya maunya terima bersih dan segala macam, ya tidak kenapa-kenapa ya. Tapi yang perlu saya luruskan bahwa narasi yang pertama ini kan tadi ada CFW mental gratisan ya, Mas Fendi. Itu kan saya boleh lah ya bilang kalau itu narasinya menggiring ke arah yang kurang baik ya, dan tidak melulu bikin rusak teman-teman. Ini saya buktikan, ini saya yang pakai di tempat saya ya, ini saya buat sendiri, ini coba kita sama-sama sambil hidupkan ya. Kalau begitu ditekan ya buting aja gitu. Ini kan sama kan teman-teman, coba tuh ya, tuh sama kan, sama. Ini di blurnya kurang rata ini, kayak kurang apa, masih kelihatan ini soalnya ini sama ya. Tadi kan ditekan bermasalah, ini loh saya ditekan nggak kenapa-kenapa, langsung masuk booting ya. Ini sudah mulai booting ya, berarti masalah sama ininya, struktur filenya saja, tapi tidak sampai yang break, rusak, harus ganti hardware dan segala macam gitu ya. Saya tekankan di bagian situnya dulu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya takut kenapa-kenapa, oh nanti pakai packnya Trifecta terus nanti rusak gitu, saya pastikan tidak akan terjadi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan hal yang seperti ini, saya juga sudah compile troubleshootnya seperti apa. Biasanya terjadi sering-sering kali di lapangan itu karena apa saja saya sudah bahas. Teman-teman nanti bisa lihat video saya yang lain ya. Kira-kira kalau menemukan masalah seperti ini harus ngapain ya. Terus untuk pengguna baru saya tekankan, jadi mungkin banyak yang bingung ya di luar sana kayak file CFW itu apa sih gitu, ada Trifecta, terus ada Kefir, ada kalau Mas Fendi punya kalau salah namanya Atmosky, terus apa macam-macam di luar sana. Itu cuman dikasih nama saja teman-teman, tapi basisnya nama file custom firmware-nya itu adalah Atmosphere ya. Jadi semuanya pakai Atmosphere, mau Trifecta, mau Kefir, mau apa, semua itu basicnya Atmosphere. Jadi semua pack di luar sana untuk Nintendo Switch per video ini saya buat hanya masih pakai Atmosphere ya. Dan Atmosphere ini tidak bayar teman-teman, tapi gratis. Oke, jadi semisalnya teman-teman ada bayar sama orang ya, pihak tertentu atau pakai jasanya siapa, harganya tertentu sekian segala macam, teman-teman tidak bayar atas filenya, tapi teman-teman bayar adalah jasanya untuk mengerjakan hal-hal yang teman-teman request ke mesinnya teman-teman ya. Tapi filenya itu tidak pernah ada yang bayar ya, mau file atmosfernya, terus apa itu produk-produknya. Kalau nggak salah kita lihat lagi ya di apa belakang Mas Fendi ini kan ada jual yang lain ya. Saya coba. 128. Pastinya lengkap dengan fitur bisa Windows, Steam, PS4, PS5, Remote Play dan Windows, Steam, Remote Play, semua segala macam itu tidak pernah ada yang bayar teman-teman ya. Jadi di garis bawahi user-user baru hati-hati ya. Jadi kalau misalnya menerima informasi yang sedemikian ini, jangan serta-merta ditelan mentah-mentah, oh ini CFW mental gratisan ya, kalau pakai ini semuanya error segala macam. Nih buktinya, saya living proof-nya bahwa tidak terjadi kenapa-kenapa, bisa jalan semuanya. Tuh kita cek, saya udah pakai yang paling latest per video ini dibuat. Tuh bisa fokus nggak ya? Tuh itu saya pakai yang 17 ya, Atmosphere 162 running di Emunan ya. Nah, oke, saya harap itu udah clear ya teman-teman. Jadi jangan sampai
kena informasi yang seperti ini ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, teman-teman harus pelajari lagi. Teman-teman misalnya tertarik untuk belajar lebih jauh, bisa cek video-video saya yang lain, bisa join ke grup saya, ada Facebook, ada Discord. Saya sudah tuliskan tutorialnya terutama di Discord ya. Join, linknya ada di video deskripsi ya, nanti via Linktree di bawah. Ya teman-teman bisa join, bisa tanya-tanya sama saya juga, sama teman-teman lain lah ya, juga banyak orang di sana. Lalu yang kedua, tanggapan saya ya, soal informasi-informasi yang seperti ini. Jadi, ada kemungkinan kan teman-teman tahu pihak seperti ini, atau saya bilang pihak Fendi Shop ya, dari videonya beliau, terus belum pernah ketemu saya di channel LS7 ini, siapa sih, dan segala macamnya. Boleh teman-teman cek ya sekali lagi. Tapi kita beda ya, jadi kalau di sini memang kita kasih tutorial caranya step by step ya. Dan saya juga boleh bangga, tidak 1-2 orang yang sebagai seller dan penjajah jasa itu saya banyak bantu juga, banyak belajar dari saya nggak usah sebutin, dan banyak juga kok maksudnya yang tanya-tanya dan segala macam itu free ya. Gitu. Jadi bedakan yang sharing kayak gini sama yang menjajakan jasa gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tanya tutorial sama pihak sebelah, itu pasti salah alamat ya. Soalnya karena ya masa orang jualan nasi goreng misalnya diminta resepnya kan nggak mungkin gitu ya. Jadi teman-teman garis bawahi yang teman-teman bayarkan ke pihak-pihak seperti ini adalah jasanya gitu ya. Nah, konteks dan segala macamnya, kenapa ini dibuat ribut, ini orang ini siapa, saya nggak usah jelasin panjang lebar lagi, saya udah buatin video tuh kayaknya 3 atau 4 tentang beliau ya. Jadi memang kalau spesifik Mas Fendi Shop ini, my take ya, kalau saya lihat orangnya itu ya jualan gitu, dengan apa ya, dengan segala cara, literally by all means teman-teman ya. Jadi sikut kiri, sikut kanan, dan menurut saya cukup kasar ya mainnya kalau dari perspektif saya gitu. Nah, video-video tadi juga teman-teman kalau misalnya mau tahu ya, misalnya kalau mau tahu ini drama apaan sih gitu, video saya per video ini saya buat ya, video-video tadi masih relevan dan masih nyambung kok dengan peringai dan perilakunya pihak yang sebelah sana. Jadi teman-teman lihat aja. Terus saya sekali lagi tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-teman untuk hati-hati memilah informasi di YouTube ya, atau di media mana saja ya. Soalnya kalau media video ini kan soalnya gini loh, terutama di custom firmware seperti ini, perubahan yang terjadi ini cepat sekali teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat video 1 tahun lalu misalnya, saya buat video tentang cara install game. Nanti 1 tahun berikutnya ini bisa jadi tidak relevan lagi teman-teman caranya, karena sudah banyak berubah, ada peningkatan dan segala macam gitu. Jadi teman-teman harus sering cek, dan biasanya seperti ini lebih cepat kalau perubahannya di forum teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu ya seperti apa gitu. Nah, terus kedua, saya ingatkan lagi kalau tidak ada hubungannya pack trifecta, pack yang lain itu bikin teman-teman error tuh dan segala macam tuh tidak pernah ada ya. Jadi kalau errornya itu masih dalam ranah software ya, apapun itu solusinya masih bisa diperbaiki teman-teman ya. Jadi saya bukan orang kemarin sore juga ya, jadi banyak sekali troubleshooting yang soal soal software ini masih bisa dibenahi. Tapi kalau teman-teman misalnya sudah kayak kerendam air, kecipratan hujan, terus masang chipnya tidak benar ya dan segala macam, nah itu sudah masuk ke ranah hardware, memang butuh penanganan khusus dan orang yang berpengalaman ya. Jadi nggak bisa teman-teman bongkar sendiri terus dan segala macam tuh nggak bisa, soalnya butuh soldering teknik. Saya rasa tidak semua orang punya expertise ya di bidang itu, jadi punya keahlian di situ ya. Tapi kalau secara software saja, kalau teman-teman mau belajar, mau ikutin lesnya misalnya, mau ikutin paduannya LS7, caranya troubleshooting gini-gini, teman-teman kalau misalnya mau niat belajar, itu teman-teman bisa benerin sendiri kok gitu ya. Jadi banyak saksinya, banyak living proof-nya gitu, jadi teman-teman jangan takut ya. Terus kalau misalnya apa ya, kalau orangnya seperti ini, saya sebenarnya tidak ada masalah ya, namanya orang jualan dan segala macam itu teknik macam-macam, dan orangnya juga tidak suka sama saya, dia suka memutar balik fakta lah ya gitu maksudnya. Nanti yang dulu saya dibilang LGBT ya kan, saya panggil dia sayang, saya dikira LGBT, terus nanti ngemis apa gitu. Jadi ya bisa nilai sendiri lah teman-teman ya. Jadi
yang pasti beliau tuh berseberangan jauh sama saya gitu. Kan juga motifnya beda ya. Motifnya di sana kan mencari penghasilan ya. Kalau saya kan motifnya kan sharing ya gitu. Kalau misalnya ada resource, saya butuh tenaga dan segala macam, ya ada Saweria gitu. Kalau mau support saya dari finansial atau apa ya, yang lain, saya lebih suka berkomunikasi gitu teman-teman. Tapi sama sana pasti diputar balik ya. Jadi sekali lagi saya nggak bisa banyak ngomong selain berpesan sangat hati-hati dan cari sumber kredibilitas ya. Kalau mental gratisan, soalnya kalau software ini kan semua pakainya gratis teman-teman, dan Mas Wendy itu juga dapat filenya gratis. Saya nggak yakin kalau beliaunya bayar gitu. Atau kalau misalnya bayar, kasih lihat lah bayarnya ke siapa gitu. Paling nggak donate nggak sama yang buat atmosfer saya? Rasa sih nggak ya. Karena ini namanya open source teman-teman ya. Kalau file atmosfer ini semua open source. Jadi lucu aja buat saya kalau seseorang mendapatkan hal yang sama dengan sama-sama free-nya, sama-sama tanpa biaya, terus bilangin yang lain mental gratisan karena maunya gratis-gratis, itu agak lucu. Tapi ya so far berkomunikasi dengan beliau kan selalu itu ya, kayak ngomong sama tembok lah kalau bahasa saya, jadi mental terus gitu. Saya nggak mau lama-lama ya, saya cuma luruskan aja kalau error ya, software dan segala macam itu bisa diperbaiki teman-teman. Caranya seperti apa, ada langkah-langkahnya dan spesifik per case ya. Tapi bukan berarti rusak, nanti nggak bisa diperbaiki, bisa ya gitu. Jadi kalau teman-teman mau lebih lanjut tahu, bisa cek video saya yang lain, join komunitas saya ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan, mau punya pendapat lain ya, your take on this case kayak gimana, boleh tuliskan kolom komentar. Jangan lupa di like, di share, di subscribe teman-teman ya. Terutama mungkin video ini ya kasih tahu ya, informasi besok di luar, hati-hati kalau ngambil-ngambil ya. I'll see you on the next video.